Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Para pemirsa di rumah, ya kali ini kita akan melihat sebuah video pendek ya. Ini kejadiannya di Bali. Jadi ada salah seorang TikToker ya, itu Mbak Anggi namanya. Dia ini berasal dari Aceh ya. Dia sudah mungkin berapa tahun ya di Bali. Dari luar Bali, kalau ke Bali kan dia pasti melihat tradisi budaya agama yang menurut dia itu ya cukup ingin bertanya-tanya ya, karena buat mereka yang mungkin asing dan unik ya. Nah, salah satu TikToker ya, Mbak Anggi ini bertanya tentang kenapa memakai beras atau bija di jidatnya? Itu pertanyaannya. Oke, sebelumnya kita lihat video yang singkat ini. Guys, sekarang saya lagi di Krishna dan saya dengan Mbak apa nih namanya? Mbak Risna. Mbak Risna. Mbak, kalau boleh tahu ya, apa sih makna dari beras ini, Mbak? Kalau makna dari beras ini biasanya ini dipergunakan saat kita melakukan sembahyang di istilahnya kalau dari Muslim biasanya kita punya musola di rumah. Berarti ini dari pura? Iya, dari pura. Kalau di sini nyebutnya sanggah. Sanggah ya? Iya, sanggah. Jadi kita sembahyang dulu, nanti setelah melakukan persembahyangan biasanya kita minta air suci dari kemulannya itu, dari pelinggihnya. Kita minta air suci dan kita minta ini beras. Nah, ini juga saya penasaran ya, sampai kapan sih pakainya nih? Apakah jatuh sendiri atau gimana? Biasanya kalau aku pribadi itu nunggu jatuh sendiri kan. Nggak dibersihkan gitu ya? Biasanya kalau dibersihkan itu pas mandi mungkin baru dibersihkan. Oh gitu. Kadang jatuh sendiri. Kalau boleh tahu, Mbaknya dari daerah mana tinggal di Bali? Aku dari daerah Pemogan. Pemogan itu di mana? Pemogan daerah Denpasar. Denpasar, Pemogan itu daerah Taman Pancing. Taman Pancing. Ya. Oke, terima kasih ya sudah mau berbagi. Nah, setelah kita melihat video yang singkat tadi ya, saya sih di sini cuma ingin melengkapi ya, karena ini belum tuntas jawabannya si mbaknya ini mengenai pertanyaan Mbak Anggi ini mengenai tentang apa sih beras yang ada di jidat ini, kenapa memakai beras yang ada di jidat. Nah, ini belum tuntas dijawabnya, karena dijawabnya masih kesana kemari ya, sehingga ya buat pemirsa ya masih bingung mana jawabannya kan gitu kan. Nah, memang ya kita tidak menyalahi ya si mbaknya ini, karena kan ya rata-rata ya seperti itu ya. Pemahaman jenana pengetahuannya itu ya masih banyak yang agak kurang ya. Ke pertanyaannya mengenai kenapa memakai bija atau beras di jidat atau ditelan dan ada di tenggorokan ya. Nah, dasarnya adalah ini ya. Jadi bija dalam bahasa Bali atau Jawa itu wija, berasal kata wija itu adalah beras utuh ya, benih ya, beras utuh, atau di dalam bahasa Sanskerta disebut dengan gandaksata ya. Gandaksata itu artinya beras yang utuh ya. Kalau yang patah-patah atau yang sudah menjadi remuk itu disebut dengan tepung ya. Nah, di sini harus yang utuh karena dia merupakan benih untuk menjadi nasi ya, makanan ya. Nah, kenapa pakai beras ya? Kenapa nggak biji mangga atau biji kelapa dan lain sebagainya? Ya, tentu beras ini mempunyai makna, yaitu benih tentang ya untuk menyadarkan ya setiap orang itu setelah sembahyang, menyadarkan bahwa benih-benih kedewataan, sifat-sifat kedewataan, sifat-sifat ketuhanan akan muncul di dalam setiap diri manusia ya, bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya semua manusia itu adalah suci ya, karena di dalam diri setiap manusia, makhluk hidup ini ya, nggak manusia aja ya, seluruh makhluk hidup ini yaitu ada unsur-unsur ketuhanannya ya, karena Tuhan bersemayam di dalam diri
kita masing-masing yang disebut dengan Atman, ya, yaitu atau roh suci, ya, Atman, ya. Nah, disinilah fungsi bija ini, ya, kenapa diletakkan di jidat. Setiap manusia itu mempunyai 7 energi spiritual, ya, yang disebut dengan Kundalini, ya, yaitu yang pertama adalah kita mulai dari ini, ya, dari bawah, ya, itu terletaknya di tulang ekor belakang, ya, yang di belakang ini, ya, itu yang disebut dengan Muladhara Cakra, ya, Muladhara Cakra. Nah, naik lagi, ya, di alat kemaluan, ya, alat pita alat kemaluan itu disebut dengan Swadhisthana Cakra, ya, Swadhisthana Cakra. Naik lagi di pusar, ya, itu disebut dengan Manipura Cakra, ya. Naik lagi di ulu hati jantung, itu yang disebut dengan Anahata Cakra. Naik lagi di tenggorokan, ya, yang disebut dengan Wisuddha Cakra. Terus naik lagi di mata ketiga yang di sini, ya, itu disebut dengan Ajna Cakra. Terus di ubun-ubun di kepala itu di mahkota disebut dengan Sahasra Cakra atau Cakra Mahkota, ya. Nah, jadi setiap manusia ini memiliki 7 energi spiritual, ya. Nah, 7 energi spiritual inilah yang kita diletakkan bija itu, ya, sehingga kita ini memiliki sifat-sifat spiritual, ya, sifat-sifat kesucian, kedewataan, ya, sehingga bija itu diletakkan yang terlihat, ya, katakanlah di ini di mata ketiga, ya, di tengah-tengah alis, ya. Terus yang kedua adalah kita makan bijanya, ya. Ya, bijanya ini kita makan tujuannya itu untuk mewakili, ya, ini yang di cakra Anahata jantung, cakra Manipura Cakra, ya, di pusar, terus cakra Swadhisthana Cakra di alat vital kemaluan, dan yang terakhir adalah Muladhara Cakra, ya. Karena kan nggak mungkin kita buka baju terus kita nempelin bija di dada kita atau di pusar kita dan lain sebagainya, ya. Jadi mau diwakili melalui kita telan, ya. Nah, yang kelihatan juga adalah yang di tenggorokan, ya, di apa namanya ini, di Wisuddha Cakra, ya, di tenggorokan kita taruh. Nah, jadi itulah fungsinya bija itu, ya. Nah, ini yang salah juga orang-orang, banyak sekali yang salah. Mereka menempatkan beras di kedua pelipisnya, ya, di kedua pelipisnya. Itu nggak perlu, ya. Atau ada yang naruh di kupingnya, ya. Itu nggak perlu, pemborosan namanya. Ntar orang menilai, waduh, kok orang Indonesia beras mahal kok pada ditempel-tempelin, ya. Ya, belum lagi nanti kalau kita lewat ada ayam yang nyamperin, yang matok, ya. Nah, jadi nggak perlu, cukup dengan yang ini di sini, di mata ketiga, ya, di tengah-tengah ini, ya. Ya, katakanlah ini di jidat, ya. Terus kita telan, terus kita juga taruh di tenggorokan, ya. Nah, kalau yang di Sahasra Cakra ini, ya, nggak perlu, gitu, ya. Ya, yang kedua, fungsi daripada bija ini adalah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi, ya. Beras ini kan simbol daripada Dewi Sri, ya, Dewi Rezeki, Dewi Kemakmuran, ya. Ya, kita mengucapkan puji syukur bahwa kita menerima rezeki dari Ida Sang Hyang Widi, ya. Itu jawabannya, ya. Jadi ya sebetulnya sih, ya, simpelnya adalah untuk membangkitkan sifat-sifat kedewataan, sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri setiap manusia, ya. Biasa kan kita kalau setelah habis sembahyang menerima tirta, ya, minum, cuci dan ketisin, dan terus kita pakai bija, rasanya kan plong, damai, bahagia, ya. Itu kalau yang sembahyangnya kusuk, ya, ya, benar-benar sembahyang, ya. Jadi kita mengalami kedamaian, ya. Kedamaian itu adalah apa? Salah satu sifat ketuhanan, ya. God is silent, ya. Jadi disitulah fungsi daripada bija. Nah, pertanyaannya juga si Mbak Angi kan nanya,
kapan dilepasnya dibuangnya bija itu? Ya kalau bija itu ya khususnya kita di Bali gitu kan, memang mayoritas umat Hindu ya nggak masalah, kapanpun dia akan lepas sendiri ya gitu ya. Sehingga yang penting kan intinya dia ada kesadaran kedewataan, ada kesadaran ketuhanan setelah dia melakukan persembahyangan ya. Itu intinya yang penting ya. Kita cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Om Santi Santi Santi.